Sejak runtuhnya Uni Soviet, hubungan antara Rusia dan negara-negara Barat bergeser dari permusuhan ideologis menjadi persaingan geopolitik yang rumit. Di satu sisi, NATO memperluas pengaruhnya ke Eropa Timur. Di sisi lain, Kremlin melihat perluasan itu sebagai ancaman eksistensial, sebuah garis merah. Hari ini kita akan menelusuri bagaimana sejarah, kebijakan, dan insiden-insiden tertentu mendorong retorika, bahkan kekhawatiran bahwa Rusia mau berperang melawan NATO. Setelah 1991, negara-negara bekas blok Soviet dan Yugoslavia mencari jaminan keamanan. Banyak dari mereka melihat NATO sebagai payung keamanan. Mulai akhir 1990-an dan awal 2000, NATO menerima anggota baru dari Eropa Timur. Bagi Moskow, ini bukan sekadar perubahan peta politik, ini menggerus pengaruh tradisional Rusia dan menempatkan aliansi militer yang dipimpin AS lebih dekat ke perbatasannya. Kremlin sering menafsirkan ekspansi ini sebagai ancaman strategis terhadap zona pengaruhnya. Beberapa peristiwa mempercepat ketegangan. Intervensi NATO di Kosovo pada tahun 1999 dan dukungan Barat untuk negara-negara yang ingin mendekat ke NATO meningkatkan kecurigaan Moskow. Pada 2008, konflik Rusia dan Georgia ketika Rusia campur tangan di wilayah South Ossetia dan Abkhazia memperjelas bahwa Kremlin bersedia menggunakan kekuatan militer untuk mencegah perluasan pengaruh Barat di bekas wilayah Soviet. Tahun 2014 jadi titik balik. Aneksasi Crimea oleh Rusia dan dukungan terhadap separatis di timur Ukraina memicu krisis besar dengan Barat. Reaksi internasional termasuk sanksi dan isolasi sebagian, namun juga memaksa Rusia mengartikulasikan doktrin militer baru yang menempatkan Barat dan NATO sebagai ancaman utama. Sejak itu, modernisasi militer Rusia dan latihan-latihan besar seperti Zapad menjadi lebih sering dan lebih agresif. Invasi besar-besaran Rusia ke Ukraina pada 2022 mengubah paradigma keamanan Eropa. NATO memperkuat kehadirannya di Eropa Timur, sementara Rusia mengeluhkan keterlibatan Barat, pasokan senjata, intelijen, latihan sebagai bentuk perang proksi. Insiden-insiden di perbatasan, pelanggaran ruang udara, dan serangan drone yang menyeberang perbatasan negara-negara NATO memicu peringatan serius bahwa konflik bisa melebar. Dalam beberapa episode terkini, NATO mengumpulkan konsultasi dan memperingatkan Rusia bahwa aliansi siap membela wilayahnya. Kata "mau perang" bisa menyesatkan. Ada beberapa hal yang perlu digarisbawahi. Pertama, retorika politik oleh pejabat Kremlin maupun pejabat Barat sering dipoles demi tujuan diplomatik atau domestik. Kedua, Rusia telah menunjukkan kesediaan untuk menggunakan kekerasan di negara tetangga, tetapi menghadapi NATO secara langsung berarti risiko konflik berskala besar, bahkan nuklir, sesuatu yang membuat semua pemain berhati-hati. Ketiga, insiden udara atau serangan yang tak disengaja tetap bisa memicu eskalasi. Itulah mengapa mekanisme komunikasi militer dan diplomasi krisis sangat krusial sekarang. Sejarah menunjukkan bahwa persaingan Rusia-NATO adalah campuran rasa aman yang saling tumpang tindih, kepentingan geopolitik, dan insiden tak terduga. Perang total antara Rusia dan NATO adalah risiko serius, tapi tidaklah sebuah kepastian yang tak terelakkan. Jalan keluarnya diplomasi, transparansi militer, dan upaya meredakan ketegangan sebelum insiden kecil berubah menjadi konflik besar.